Sampurasun, bertemu lagi dengan saya Ari Wisnu. Apa kabar sedulur semuanya? Sudah lama sekali kita tidak bertemu lagi ya. Kali ini saya akan membahas mengenai salah seorang anggota Korawa. Korawa itu adalah keturunannya Prabu Destarasta ya, yaitu Duryodhana dan beserta 100 saudaranya. Seorang anggota Korawa yang bernama Yuyutsu. Yang uniknya ini Korawa yang bernama Yuyutsu ini nanti di perang di Baratayuda atau di perang di lapangan Kuruksetra, dia ini memihak kepada Pandawa. Jadi gimana sih ceritanya? Kok bisa ya Korawa memihak ke Pandawa? Dan ini satu-satunya anggota Korawa yang memihak kepada Pandawa. Dan satu-satunya nanti anggota Korawa yang selamat dari Baratayuda. Jadi dia ini merupakan satu-satunya anggota Korawa yang masih hidup setelah perang Baratayuda berakhir gitu. Oke, kita mulai aja ceritanya. Yuyutsu. Namanya agak unik ya. Nggak terlalu berbau India kayak bahasa Jepang, Jujitsu gitu. Tapi emang namanya ini Yuyutsu. Yuyutsu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu yu, kata dasar dari yud, dan utsu, kata dasarnya dari utsukta. Yu berarti bertempur dan utsu berarti bersemangat. Jika digabungkan berarti nama Yuyutsu ini ialah artinya memiliki kemauan untuk berperang atau bertempur. Kitab Mahabharata juga mencatat sejumlah nama lain Yuyutsu. Jadi tokoh-tokoh di Mahabharata dan Ramayana itu kadang-kadang memiliki beberapa nama ya, beberapa julukan gitu selain nama asli mereka, yaitu Dhartarashtra, artinya putra Dretarashta, Kaurawya, artinya keturunan Raja Kuru, dan Vaisaputra, artinya putra seorang Waisa. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa dia diberi gelar Vaisaputra atau putra seorang Waisa? Sedangkan kan anggota Korawa itu berkasta satria semua. Kenapa dia disebut putra seorang Waisa? Nah, inilah jawabannya begini. Jadi Yuyutsu ini merupakan putra dari Raja Dretarashta ya, atau orang Indonesia menyebutnya secara gampang Destarashta gitu biasanya. Ia merupakan putra kandung dari Destarashta, sehingga Yuyutsu ini masih disebut juga ke dalam kelompok Korawa. Tetapi Yuyutsu ini merupakan satu-satunya Korawa yang tidak dilahirkan dari Ratu Gandari gitu. Jadi kalau yang 100 itu dari ibu yang sama namanya Ibu Gandari, Ratu Gandari. Yuyutsu ini bukan dari Ratu Gandari, ibunya beda lagi. Yaitu ibunya merupakan seorang pelayan dari Ratu Gandari yang bernama Sugada. Nah, aneh kan? Kok dia bisa terlahir dari pelayan gitu? Sugada ini ya pastinya berasal dari kasta Waisya kan? Karena dia seorang pelayan. Jadi walaupun Yuyutsu ini merupakan seorang pangeran, tapi Yuyutsu ini lahir dari seorang ibu yang berkasta Waisya bernama Sugada. Jadi si Sugada ini ia merupakan wanita simpanan dari Raja Dretarashta. Kenapa kok Dretarashta mau memiliki wanita simpanan yang berkasta Waisya gitu? Sedangkan wanita-wanita yang putri-putri lain juga banyak yang cantik ya. Raja Dretarashta ini memutuskan untuk berhubungan dengan Sugada karena ia ragu terhadap istrinya yaitu Ratu Gandari yang belum bisa melahirkan seorang anak pun meskipun usia kandungannya sudah melebihi 9 bulan. Jadi ketika itu Ratu Gandari kan hamil yang 100 Korawa itu, dia kan hamilnya agak gimana ya, punya kelainan gitu, setelah 9 bulan lebih belum juga melahirkan. Jadi mungkin Dretarashta ini merasa ragu-ragu, wah istri saya ini bisa melahirkan nggak itu. Sedangkan memiliki keturunan itu merupakan sebuah hal kewajiban bagi seorang raja ya. Kalau raja nggak punya keturunan laki-laki kan nanti siapa yang meneruskan? Akhirnya Dretarashta itu berhubunganlah dengan pelayan Ratu Gandari yang bernama Sugada. Nah, ketika Sugada ini sudah hamil 9 bulan dari hasil hubungannya dengan Dretarashta, ternyata Gandari juga melahirkan karena dibantu oleh resi biasa agar bisa segera melahirkan gitu. Jadi Yuyutsu ini dia lahirnya bareng sama Duryodhana nanti, seumuran gitu. Nah, jadi
Jujutsu sama Duryodhana ini mungkin cuma beda beberapa jam aja atau beberapa menit aja gitu. Di masa mudanya Jujutsu tidak pernah benar-benar ingin berselisih dengan para Pandawa ya, beda dengan 100 Korawa yang lain yang selalu mempunyai dendam dan iri hati dan ingin mencelakakan Pandawa. Jujutsu ini bersikap biasa-biasa aja, malah cenderung baik sama para Pandawa. Pada suatu ketika, Jujutsu pernah mewanti-wanti Bima bahwa makanan yang disuguhkan oleh Duryodhana kepadanya telah dilumuri racun. Saking Jujutsu dekat dengan Pandawa itu. Tetapi sayangnya Bima tidak menggubrisnya, ia justru memakannya tanpa ragu karena badannya telah kebal dari racun setelah mendapat anugerah di kediaman Naga Basuki. Dalam Sabha Parwa, jilid kedua Mahabharata, yang menceritakan permainan dadu antara Korawa melawan Pandawa, Jujutsu dan Wikarna merupakan dua Korawa yang bersimpati kepada Pandawa setelah sepupu mereka tersebut menderita kekalahan. Bersama para pemuka dinasti Kuru, ia dan Wikarna juga menentang Dhritarashtra yang mengundang para Pandawa bermain untuk kedua kalinya dengan taruhan masa pengasingan 13 tahun. Namun permainan tetap diselenggarakan. Ya tahulah yang ngomporinya siapa ini, biar permainan itu tetap diselenggarakan, yaitu Sangkuni. Kurawa dan Pandawa terus saja berselisih sehingga perselisihan di antara mereka sudah benar-benar tidak bisa dihentikan dan akhirnya mencapai klimaks dan disepakatilah bahwa kedua pihak ini akan melakukan peperangan, yaitu perang Bharatayuddha atau perang di Kuruksetra. Seperti para putra Dhritarashtra yang lain, Jujutsu juga bergabung di bawah panji-panji pasukan Korawa. Namun nanti akan ada kejadian yang di luar dugaan. Dalam kitab Bhisma Parwa sendiri diceritakan bahwa sebelum perang Kuruksetra dimulai, Yudhishthira, pangeran tertua di antara para Pandawa, maju ke hadapan pasukan Korawa untuk memastikan apakah ada yang berubah pikiran dan mau berpihak kepadanya. Namun tidak ada tanggapan dari pihak Korawa dan hanya satu orang ternyata yang menanggapinya, yaitu Jujutsu. Jujutsu menanggapi ajakan dari Yudhishthira sehingga ia membawa pasukannya keluar dari kubu Korawa dan bergabung dengan kubu Pandawa. Yudhishthira sangat senang dengan keputusannya dan mendoakan agar keputusan itu membuatnya menjadi penerus garis keturunan Dhritarashtra. Sementara saudaranya yang lain gugur semua di medan perang Kuruksetra. Jadi di perang Kuruksetra atau perang Bharatayuddha itu nanti semua anggota Korawa itu habis kecuali Jujutsu, karena Jujutsu memilih bergabung dengan pihak Pandawa. Jujutsu ini merupakan seorang Maharati. Maharati itu seorang kesatria yang mampu memimpin 720.000 pasukan sekaligus. Hebat kan skillnya ya? Dia bisa mengkomandoi 720.000 pasukan sekaligus. Dalam peperangan di Kuruksetra atau perang Bharatayuddha, perannya sangat penting sebagai informan pihak Pandawa yang membocorkan informasi-informasi seputar strategi perang Korawa dan rencana jahat Duryodhana. Pada pertempuran di hari ke-16, ia bertarung dengan Uluka, tetapi tidak berhasil mengalahkannya. Si Uluka yang bertarung dengan Jujutsu ini adalah putra dari Sangkuni ya. Sangkuni itu pamannya para Korawa. Yang tadi itu dia jadi provokatornya permainan dadu sebelum perang terjadi. Setelah perang di Kuruksetra berakhir, atau perang Bharatayuddha berakhir, ia termasuk di antara salah satu kesatria yang selamat dalam peperangan itu. Ya pasti selamat lah karena dia ikut dengan Pandawa dan Pandawa kan menjadi pihak pemenang. Dalam bagian akhir kitab Stri Parwa, Jujutsu beserta keluarganya melangsungkan upacara terakhir bagi saudara dan teman-temannya yang gugur di Kuruksetra. Ketika Yudhishthira mewarisi tahta kerajaan Kuru dan beristana di Hastinapura, Jujutsu diberi kuasa atas kota Indraprastha yang didirikan oleh para Pandawa. Dalam kitab Prastanika Parwa diceritakan bahwa 36 tahun setelah perang berakhir, Yudhishthira turun tahta secara sukarela untuk menyepi dari kehidupan duniawi. Kalau dalam istilah Sansakertanya disebut sannyasin. Dengan cara melakukan perjalanan mengunjungi tempat-tempat suci di India. Setelah itu, Jujutsu diangkat sebagai penasehat Raja Muda Parikesit. Parikesit ini adalah putra dari Abhimanyu ya, berarti Parikesit ini adalah cucu dari Arjuna. Parikesit ini kan diangkat
setelah Yudhistira turun tahta kan Parikesit diangkat menjadi raja di Hastinapura. Nah, dan Yuyutsu ini diangkat sebagai penasihat dari Raja Parikesit. Nah, setelah Yuyutsu diangkat sebagai penasihat Raja Parikesit di Hastinapura, otomatis kan pemerintahan di Indraprasta itu kosong. Nah, untuk mengisi kekosongan itu, diangkatlah salah seorang pangeran dari klan Yadawa. Yadawa ini adalah klannya dari Krishna dan Baladewa ya. Pangeran itu bernama Pangeran Bajra untuk mengisi kekuasaan atau untuk memerintah di kerajaan Indraprasta. Jadi segitu dulu ya guys cerita kali ini yang menceritakan seorang pangeran bernama Yuyutsu, satu-satunya anggota Korawa yang memihak kepada Pandawa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa share, like, and subscribe. Dan apabila ada perkataan saya yang salah atau ingin ditambahkan, silahkan tambahkan saja di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menonton. Pun sapun tabe pun rahayu. Dah.